Oke, ya ada beberapa hal yang saya akan sampaikan. Nomor satu adalah ini. Faith is like a seed. Ya, saya percaya saudara sering dengar ya, itu ayatnya. Matius 17 ayat 20 sampai 21. Ya, for truly I tell you, ya ini versi King James, saudara boleh ikuti dengan versi saudara sendiri ya. If you have faith as the size of mustard seed. Jadi iman itu seperti seed, seperti benih. Ya, ini sering dengar ya, dari Sunday School kita ada dengar. Now you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Amin. Udah sering kita dengar. Kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, kita bisa berkata kepada ya gunung ini beranjaklah, dan itu akan terjadi. Iman itu seperti benih, nomor satu. Tapi masalahnya di mana kita taruh benih kita. Kalau benih itu hanya kita taruh di atas meja, maka itu tidak akan terjadi apa-apa. Benih itu jatuh di lantai, maka itu tidak akan tumbuh. Benih hanya akan berfungsi, hanya akan tumbuh jika dia berada di tempat yang tepat. On the ground. Ya, nanggap yang maksudnya saudara? Ya. Nah, dari ayat yang ini, Matius 17. Ya. Seringkali pada saat kita mendengar ayat yang ini, kita fokus, kita langsung mikir gini, oh berarti iman saya kecil aja cukup. If you have faith as the size of mustard seed, cukup kecil aja, nggak usah besar-besar. Tapi anehnya, kalau saudara baca Alkitab bahasa Inggris, saudara akan jumpai, nah ini nggak ketemu di Alkitab bahasa Indonesia. Yesus sendiri, dia pernah suatu kali, ya, dia mengkategorikan iman itu 3. Saudara akan menjumpai dia berkata, great faith, little faith, dan no faith, atau faithless. Tapi sayangnya tidak ketemu di terjemahan bahasa Indonesia. Ya, nah nanti ada seri tentang itu, ya, hopefully next month. Ya, great faith apa? Lalu ada little faith, lalu ada no faith. It's in your Bible. Kalau saudara buka King James, saudara akan ketemu itu. Ya, sayang di bahasa Indonesia nggak ada. Jadi begini saudara, sekali lagi, bahkan bahwa sebetulnya fokusnya bukan hanya ukurannya. Oke, mungkin ukurannya tidak harus terlalu besar, cukup seukuran biji dan itu bisa memindahkan gunung. Tapi perhatikan baik-baik kalimatnya. If you have faith as the size of mustard seed, you will, what is that? Say, berkata. Ya, kalau saudara bulan lalu ada di sini, saudara tahu. That's how it works. Bagaimana iman itu berfungsi? Harus dikeluarkan pakai mulut. Say it. Itu seperti mengambil iman itu, mengambil benih, lalu saudara letakkan di atas tanah, maka itu tumbuh. Say what you believe and then believe what you say. Ya, kita udah bahas itu bulan lalu. Say what you believe and then believe what you say. Ya, tentunya dari mulai benih itu ditanam sampai tumbuh ada waktu. Kita tidak lihat benih itu ditanam sekarang, nanti sore tumbuh, nanti malam atau besok. Ada waktu. Nah, but that's another teaching. Alright. Now, ada yang menarik sekali. Saudara tahu, di Markus 4, pada saat Yesus mengajar tentang perumpamaan the kingdom of God, dia pernah berkata bahwa ada seorang penabur menaburkan benih dan jatuh di 4 jenis tanah yang berbeda. Saudara ingat itu? Ya, ada yang jatuh di tepi jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di antara semak, dan ada yang jatuh di tanah yang baik. Dari 4 jenis itu ya cuma 1 yang bertumbuh, betul kan? Nah, ada satu yang menarik, yaitu ini. Markus 4 ayat 7. And some seed fell among thorns. Jatuh di antara semak. And the thorns grew up and choked. Menghimpit benih tersebut. Ya. And it yielded no crop. Jadi pada saat kita mempraktekkan kehidupan beriman, seringkali kita jumpai yang namanya thorn atau semak. Pertanyaannya, bagaimana semak itu muncul? Kita kan nggak pernah menabur benih semak. Nah, kok semaknya bisa ada di situ? Pernah kepikir gitu? Dan dikatakan semak itu menghimpit, berarti jumlah semaknya lebih banyak daripada jumlah ya benih yang tumbuh, yang dari hasil yang kita tabur. Karena dia lebih banyak, maka dia menghimpit. Seperti itu. Apa itu semua? Ya.
Kita menaburkan iman, kita percaya, kita beribadah hari Minggu. Hari Senin kita mempraktekkan iman, kita berdoa. Tapi perhatikan, apa yang masuk? What you see, what you hear, what you smell, what you feel, itu berpotensi menumbuhkan semak. Semak adalah hal yang lain yang di luar the word of God. Itu semak. Tinggal yang mana yang banyak. Nah, yang sering terjadi problemnya adalah jika kita hanya bersinggungan dengan firman Tuhan kurang lebih 40 menit sampai 60 menit hari Minggu, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita tidak pernah bersinggungan dengan firman Tuhan, kita tidak pernah membaca, maka jangan heran kalau semaknya lebih banyak. Make sense? Ya. Sehingga yang tumbuh semaknya akhirnya menghimpit. Oke. Ayat ini berkata bukannya benih itu kita tabur nggak tumbuh, cuman banyakkan semaknya sehingga semaknya menghimpit. Benihnya tumbuh juga. Ya, itu satu di antara 4 tanah ya. Ya. That's another teaching, but ini saya bawa hari ini secara singkat saja. Seperti itu, saudara. Ya. Ya, jadi yang pertama, faith is like a seed. Seperti benih, dia harus ada di tempat yang tepat, di tanah. Pada saat saudara buka Alkitab, saudara menemukan firman Tuhan, itu seperti saudara mengambil benih dan saudara taruh di hati. Nah, hati kita inilah tanahnya. Inilah tanahnya. Hati kita ini tanahnya. Taruh. Nanti kita akan belajar kenapa penting sekali. Tumbuh. That's very important. Very, very important. Ya, berikutnya adalah berdiri di atas iman is like stand on a firm ground. Ya. Knowing the word exactly. Jadi bukan mudah-mudahan, no. Bukan mudah-mudahan, saudara. Tidak, firman Tuhan bukan mudah-mudahan. Ya. 2 Corinthians 1:20 berkata bahwa the promises of God are yes and in Him amen for the glory of God. Semua janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Tidak berkata semua janji Tuhan itu mudah-mudahan jika situasinya baik. Tidak dikatakan semua janji Tuhan itu mudah-mudahan. Tidak. All the promises of God are yes and in Him amen. Not maybe. Not 50-50. Tapi masalahnya kita harus stand on the firm ground. Ada satu ayat bawah catatan. John 8:32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Bahasa Indonesianya dikatakan, engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita sering dengar ini kan? Ya, that's powerful, very powerful scripture. Tapi pertanyaannya, masalahnya begini. Ya, firman Tuhan itu adalah kebenaran, dan Dia punya kuasa membebaskan. But the problem is, hanya firman yang kita tahu. Ya. Firmannya tetap powerful, tapi dia punya kuasa, bisa membebaskan atau tidak itu cuma kalau kita tahu atau tidak. You shall know the truth and the truth shall make you free. Kalau kita tidak tahu, meskipun itu powerful, itu tidak bisa membebaskan kita. Jadi bukan salah firmannya. Masalahnya adalah kita ambil, kita baca, kita pahami, kita mengerti atau tidak. Baru itu berfungsi, baru itu berkuasa membebaskan kita. Hanya yang kita tahu. Oke, saya ada cerita sedikit, saudara. Mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu, saya dalam perjalanan dari Jakarta ke Israel. Saya masih ingat. Nah, di pesawat saya duduk sebelah saya ini ada seorang yang rupanya dia baru pertama kali naik pesawat. Dia baru pertama kali naik pesawat, dan itu perjalanan dari Jakarta ke Israel. Nah, baru pesawat tinggal landas, ya, nggak lama kemudian biasa kan disajikan makanan. Nah, setelah disajikan, diberikan, dia nggak langsung makan, tapi dia diam, lalu dia toleh kanan, dia toleh kiri, ya, dia ragu, lalu dia tanya sama saya, is this for free? Dia tanya gitu, is this for free? Dia bilang, oh yeah, it's free, everything's included in your ticket. Ya, itu gratis, baru dia yakin makan. Nah, kenapa saya cerita ini, saudara? Bayangkan, saudara, kalau dia tidak tahu bahwa itu sudah menjadi milik dia, maka at least 8 jam dia akan kelaparan. Meskipun itu diberikan, tapi tidak bisa dia nikmati karena dia tidak tahu itu menjadi bagian dia.
Firman Tuhan, all the promises of God are yes and in Him, amen. Not maybe, no. It's in your Bible, 2 Corinthians 1:20. But the problem is, if we don't know, we don't have access. Ya. Kita tidak bisa mengambilnya karena kita nggak tahu. Nangkep ya saudara? Ya. Nah yang dilakukan musuh hari-hari ini gampang. Musuh kita tuh kerjaannya makin gampang. Cukup dia gini. Saudara tahu kan? Saudara ada musuh yang nggak kelihatan. Saudara tahu ya? Ya. Ya. Nah, it's in your Bible. It's in your Bible. Ya kita tahu kita orang baik, tapi ada musuh yang tidak kelihatan. Ya, 1 Peter 5:8. Ya, itu menjelaskan saudara ada musuh. Your enemy, the devil, ya, roaring around, moving around like a roaring lion. Ya, seeking whom he may devour. Alkitab berkata gitu. Seperti singa yang berkeliling mencari orang yang bisa ditelannya. Kenapa dia harus cari? Karena tidak semua orang bisa ditelan. Ada beberapa orang tertentu tidak bisa ditelan. Ya. Maka dia harus keliling, dia cari yang mana yang bisa ditelan. That's in the Bible. 1 Peter 5:8. Ya. Nah itu musuh kita. Ya, hari-hari ini yang dilakukan musuh tuh gini. Ya, dia tidak perlu tarik saudara untuk ikut dia. Enggak, dia tahu dia nggak bisa tarik saudara untuk ikut dia. Gampang, yang dilakukan dia adalah cukup membuat kita tidak tahu. Jangan sampai kita tahu firman Tuhan. Karena kalau kita sampai tahu, bahaya buat dia. Gitu loh. So if you know the word of God, you be a dangerous person for the kingdom of darkness. Makanya dihalangi. Cara yang menghalanginya, tahu? Saya ada seminar tentang spiritual warfare. One day saya share. That's amazing. Cara musuh menghalangi tahu nggak gimana? Ya, dia akan membawa di depan kita sesuatu bukan yang buruk, yang kelihatan baik. Kalau dia berikan sesuatu yang buruk di depan kita, dia tahu kita dengan mudah tolak. Oh, saya nggak mau itu jelek, itu buruk. Tapi begitu itu diberikan yang baik dan it looks like a blessing, that's the problem. Akan sulit buat kita menolak. Sulit ditolak. Ujung-ujungnya kita lupa atau kita menjauh atau cukup ragu dengan firman Tuhan. Udah, itu dia udah menang. Dibuat kita jangan sampai kita tahu firman Tuhan. Jangan sampai kita tahu, jangan sampai kita mengerti. Itu yang dibuat musuh. No, spiritual warfare is real. It's real. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh biar saudara tahu it's real. Oke, begitu saudara punya niat, siapa misalkan saudara punya niat, saya mau lebih rajin doa. Saya mau lebih rajin baca Alkitab. Saya mau bangun setiap pagi. Jam 5 pagi saya mau bangun. Atau jam 4.30 pagi saya mau bangun baca Alkitab doa. If you say that right here, right now, guess what's going to happen tomorrow? That's real. Kira-kira apa yang terjadi besok pagi? Bangun nggak? Enggak, 12. Ya. Jadi begitu kita mengambil keputusan untuk serius di hadapan Tuhan, ada pihak yang akan menghalangi. Okay. But anyway, that's about spiritual warfare. Ya, lanjut ya. So faith is like a seed. Ya, ayatnya. Nah ini tadi yang saya sudah share. Ya, all the promises of God in Him are yes and in Him amen. To the glory of God through us. Nah, berikutnya adalah ini saudara. Ya, faith is like a currency. Nah, ini menarik sekali. Ya, iman itu seperti mata uang. Setiap negara memiliki mata uang yang berbeda. Nah, tahukah saudara bahwa Yesus selalu mengajar tentang the kingdom of God. Dari dia pertama mulai mengajar sampai dia sudah mati bangkit, topik khotbah dia cuma satu. The kingdom of God, the kingdom of God, the kingdom of God, the kingdom of God. It's amazing. Now, kingdom is a nation, is a country. Is a system of God. Kingdom of God is a system of God. Ya, tidak semua negara berbentuk kingdom. Ya, banyak kan sekarang it's a republic. Ya, republik seperti Indonesia republik ya. Tidak semua kingdom. Jadi kingdom itu adalah sebuah sistem pemerintahan. Nah, dikatakan faith is like a currency, mata uang.
Kalau saudara di Australia, saudara pakai rupiah, laku gak? Gak laku, meskipun jumlahnya besar. Karena apa? Wrong currency. Nah, faith demikian. Semua janji yang kita terima di Alkitab itu ada di dalam the system of the kingdom of God. Jadi untuk mengaksesnya kita harus pakai currency yang benar. Kita nggak bisa pakai rupiah, kita nggak bisa pakai dolar. Currency-nya faith. Jadi semua yang diberikan di Alkitab, once it is written, now this is powerful. Once it's a written promise, and it's for you if you believe in God. If you are a born again believer, it's for you. But to access, untuk mengaksesnya sehingga itu menjadi milik kita, currency-nya faith. Untuk melakukan transaksi in the realm of the spirit, in the kingdom of God, kita perlu yang namanya iman. Nggak bisa pakai rupiah, nggak bisa pakai dolar. Ya, kalau currency-nya keliru, tidak terjadi transaksi. Ya. Jadi meskipun itu sudah ada tertulis, kita harus tahu bagaimana mengaksesnya. Kalau tidak terjadi, yang salah bukan firman-nya. Bukan. Firman-nya tidak akan pernah salah. Oke, yang berikutnya adalah ini. Nah ini menarik. Faith is like money in the bank account. Ya, saya kasih ilustrasi gini. Setiap kita punya bank account. Lalu kita pegang yang namanya kartu ATM, kartu EFTPOS, ya, debit card. Nah, saat saudara mau melakukan transaksi, saudara nggak perlu bayar cash loh sekarang ya. Tinggal tap kartu saudara. Bahkan saat saudara mau tap, saudara kan tidak ngecek dulu ya, sebentar saya cek dulu ada nggak ya isinya. Ya, kurang lebih meskipun saudara tidak hafal 100% berapa jumlah di akun saudara, di account saudara, tapi paling tidak pada saat saudara mau melakukan transaksi katakanlah $25 dan saudara tap, saudara tahu pasti bisa toh, ya, karena saudara sudah punya bayangan, oke. Oh, account saya isinya lebih dari 25, sehingga pada saat saya harus membayar transaksi 25, tinggal saya tap kartu pasti bisa, betul kan? Nggak perlu dicek dulu. Nah, faith demikian, saudara. Faith is like money in the bank account. Nah, pertanyaannya, saudara punya account, ya, itu kan nggak nambah sendiri tuh jumlahnya tuh, harus ditambahin, betul kan? Ya. Apakah oleh saudara sendiri yang setiap bulan menambahi supaya isinya nambah, atau oleh perusahaan dan ditambahin oleh perusahaan di mana saudara bekerja, ya salary atau apapun juga, atau ada orang mungkin yang menambahinya buat saudara. Tapi pasti ada pihak tertentu yang memasukkan deposit ke dalam account saudara sehingga itu ada isinya. Sehingga pada saat saudara pakai kartu saudara bisa terjadi transaksi. Iman seperti itu, saudara. It's like a money in a bank account. Your heart is the depository. Bank account-nya hati kita. The problem is this. Pada saat kita tidak pernah menambahi iman ke dalam account di sini, suatu hari kita pakai kartu kita untuk transaksi faith, yang muncul di layar adalah not enough fund. Dana Anda tidak cukup. Itu yang terjadi. Loh, saya ke gereja kemarin. Saya nggak pernah absen ke gereja. Kenapa saya mau melakukan transaksi iman nggak bisa? Not enough fund. Not enough faith. Yang salah bukan firman Tuhannya, nggak salah. Dananya tidak cukup. Tidak terjadi transaksi. Tanpa sadar seringkali kita pikir iman itu nambah sendiri. Roma 10 ayat 17 tadi berkata, faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. Faith comes by hearing and hearing and hearing and hearing and keep on hearing. Keep hearing the word of God. Itu seperti tambahin. Saudara, saya beritahu saudara tidak tahu apa yang saudara hadapi. Saudara tidak tahu besok pagi, besok Senin, besok lusa, saudara berjalan, saudara keluar dari pintu itu, saudara keluar dari pintu rumah, saudara di kantor, saudara ketemu siapa, saudara nggak tahu kan? Jangan-jangan saudara akan ketemu orang yang sakit, yang butuh pertolonganmu, dan dia tahu engkau orang Kristen. Tolong dong doain saya. Kamu orang Kristen ya, saya lihat kamu pakai kalung salib. Please pray for me. I need help. Apa yang terjadi? Tar dulu, saya cek account saya cukup nggak? Jangan-jangan nggak cukup.
Saat kita melakukan transaksi kita ragu, cukup nggak ya? Cukup nggak ya? Bisa nggak ya? Gitu. Bisa nggak ya? Tolong dong doain saya. Please, come back in 3 days. I will pray and fast. Come back in 3 days. I'll pray for you. Apa begitu? Gak sempat saudara. Kita tidak tahu. Tiba-tiba saudara didatangi orang yang desperate. Tolong, saya mau bunuh diri. Saya sudah gak punya harapan. Please help me. Please pray for me. Dan dia tahu, gak orang percaya. Do you have that faith in your account? Not for you, for other people. Halo. Ingat ya, kita bisa berdiri dengan iman kita buat orang lain. Tidak selalu buat kita. Tidak selalu buat kita. Alkitab bercerita, ada seorang perwira Romawi datang kepada Yesus karena hambanya sakit. Karena ada anaknya sakit. Bukan dia yang sakit, hambanya yang sakit. Dia datang kepada Yesus dan akhirnya, singkat cerita, akhir cerita sembuh hambanya. Imannya siapa? Coba saya tanya. Iman hambanya? Bukan, imannya dia. Seorang wanita datang kepada Yesus minta tolong anakku sakit. Akhirnya dia sembuh. Imannya siapa? Anaknya? Bukan, iman ibunya. Apa yang kita pelajari? Kita bisa berdiri dengan iman kita untuk orang lain. That's why kita nggak tahu kita akan jumpa siapa. Kita nggak tahu kita akan bertemu siapa orang yang butuh iman. Kebetulan imannya ada di tempatmu. Mungkin hari itu bukan buat kau, buat orang. Tapi jangan kedapatan kita bangkrut. Bangkrut, iman kita bangkrut. Iman kita bangkrut, waduh. Kapan terakhir saya baca Alkitab? Kapan dia terakhir saya dengar firman Tuhan? Gitu. Bisa terjadi kapanpun, bisa terjadi besok, bisa terjadi ntar malam. Itu dia. Ya, it's like the money in the bank account. Jangan sampai kita kedapatan ini, not enough balance, not enough faith. Oke, saya harus cepat saudara. Apalagi? Nah, ini menarik. Faith is a law. Ini juga tidak ketemu di Alkitab bahasa Indonesia. Ya, perhatikan. Roma 3 ayat 27. Bahasa Indonesianya dulu ya, Roma 3 ayat 27. Ya. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Itu bahasa Indonesianya. Coba perhatikan bahasa Inggrisnya. Look, where is boasting then? It is excluded by what law of works? No, but by, ini yang merah, the law of faith. Jadi harusnya di sini bukan berdasarkan iman, tapi berdasarkan hukum iman. Sayangnya translationnya tidak akurat. Nah, kenapa ini penting banget? Sangat penting saudara. Saya jelaskan sedikit. Kenapa faith is like law? Kenapa disebut hukum? Ya, hukum, dinamakan hukum itu berarti dia berfungsi, bekerja dimanapun diterapkan. Saudara mau di Indonesia, di sini, dimanapun, di luar, dimanapun itu diterapkan, itu akan berfungsi. It's law, seperti the law of gravity, hukum gravitasi. Saudara dimanapun juga di belahan bumi ini, hukum gravitasi akan berfungsi, betul kan? Maka itu disebut hukum. Ya, saya kasih contoh begini saudara. Saudara lihat pesawat terbang. Tahu berapa beratnya pesawat? Itu ribuan ton. Terbuat dari logam. Ya. Kita lempar benda sekecil ini nggak sampai 1 kilo, kita lempar sebentar aja dia jatuh toh. Tapi kenapa logam yang ribuan ton dia bisa melayang nggak jatuh? Coba pikir. Ya. Pertanyaannya, apakah pada saat pesawat itu terbang hukum gravitasi berhenti berfungsi? Tidak, hukum gravitasi tetap ada. Tapi dia bisa terbang karena ada hukum lain yang lebih kuat hierarkinya, yang lebih tinggi hierarkinya, yang mengatasi hukum gravitasi, yang namanya the law of lift atau the law of aerodynamic. The law of aerodynamic itu seperti ini misalkan.
Jika ada benda bentuknya seperti ini, aerodinamis, ya, panjangnya sekian, rentang sayapnya sekian, jika benda tersebut dipacu sampai sekian ratus kilometer per jam, maka pasti benda itu akan terangkat dari tanah asal kecepatannya memenuhi syarat. Itu yang terjadi. That's the law of aerodynamic. Maka pesawat itu terbang. Tapi jika saat pesawat itu terbang, ada satu bagian hukum aerodynamic yang tidak terpenuhi. Contohnya, dia menurunkan kecepatan yang menjadi di bawah kecepatan terbang, maka hukum gravitasi akan mengambil alih dan pesawat itu akan turun, jatuh. Faith is like love. Jadi kita hidup dengan iman, kita bukan denial, no. Kita bukan mendeny fakta, but faith is higher than fact. Faith does not deny facts, but faith can change the fact. Itu dia. Itu. Lebih tinggi hierarkinya. Ya. Kita tidak bisa melogikakan iman. Tidak bisa, saudara, nggak bisa. Nggak bisa, nggak bakal ketemu di sini. Jadi jangan heran kalau kita berjalan dengan iman, itu nggak masuk akal. Kalau kita berjalan dengan iman, jangan heran kalau ada orang yang saudara kenal akan berkata kepada saudara, oh, you're just being denial. Faith is supernatural, so don't naturalize the supernatural. Karena memang demikian, dia akan mengatasi hal yang terlihat, yang natural. Makanya disebut law, the law of faith. Dia berfungsi di mana juga diterapkan, asal memenuhi syaratnya. Seperti pesawat tadi, kecepatannya harus sekian, bentuk sayapnya harus sekian, dan seterusnya dan seterusnya. Beratnya harus sekian. Meskipun kelihatannya nggak mungkin dia bisa terbang, nggak mungkin, karena logam, karena berat banget, tapi bisa. Yes, itu dia. Faith is like law. Ya, menarik sekali. Saya harus cepat. Nah ini, your faith must be tested. Kenapa iman kita mesti diuji? Karena untuk menunjukkan bahwa itu benar-benar iman dan bukan hanya positive thinking. Positive thinking belum tentu iman. Meskipun kalau kita beriman itu pasti kita berpikiran positif. Positive thinking belum tentu iman. Anyone can do that. But faith is not only, bukan hanya memiliki pikiran positif, bukan. Faith itu ada basicnya, the word of God. Gitu. Without the word of God, it's not faith, it's just positive thinking. Maybe it's good enough, mungkin itu baik ya. Tapi bukan itu yang kita bicarakan di sini. Ada dasarnya, firman Tuhan. Karena faith comes by hearing the word of God. Jadi selalu connected dengan firman Tuhan. Ya, kalau kita tidak pakai sumbernya, kita tidak masukkan sumbernya, maka imannya tidak akan ada. Ada cerita yang menarik. Kita tahu tentang Abraham. Suatu saat Abraham diuji oleh Tuhan. Abraham, persembahkanlah anakmu, ya, sebagai korban sembelihan. Maksudnya apa? Anakmu harus mati. Betul? Nah, setelah Abraham taat, bawa anaknya, ya, Ishak. Pada saat kita tahu ceritanya dari Sunday School, pada saat Ishak mau dipotong, mau disembelih, tiba-tiba ada suara yang berkata, stop. And he said, Genesis 22:12, do not lay your hand on the lad or do anything to him. For, now this is amazing, now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son from me. Lihat yang merah, now I know. Wait, sebentar. Apakah Tuhan tidak tahu sebelumnya? Kenapa dia baru ngomong, now I know? Come on, he's God, he knows everything. Tapi kenapa dia baru ngomong, sekarang aku tahu engkau takut akan Tuhan. Iman kita akan diuji. Kita bisa bilang, Lord, I love you. Lord, I trust you. Oh ya? Itu akan diuji. Bulan lalu saya cerita, setiap kita akan merasa bahwa kita orang baik, betul. Tapi dari mana kita tahu baik jika kita belum pernah dicobai jadi jahat? That's the test. Setiap orang akan melalui itu. Setiap orang akan melalui itu. Untuk membuktikan apa yang kita ucapkan itu benar. Untuk membuktikan kita percaya sama Tuhan.
ada yang namanya tes, ujian. Nah, saudara harus tahu ujian itu bukan cobaan. No, it's different. The test is not temptation. Those are two different things. Ujian bukan cobaan. Taunya dari mana? Ujian, tes, ya tujuannya untuk membawa kita naik. Tapi kalau temptation, cobaan, itu untuk menjatuhkan kita. Itu bedanya. Ujian, tes itu berasal dari Tuhan. Tapi temptation, cobaan, itu dari musuh. From the enemy, from the devil. Itu bedanya. Kita harus tahu bedanya. Ya. Oke, saya harus cepat waktunya. Nah, ini yang penting sekali. Nah, this is the last one. Ya, ini dia. Faith is a defense system. Defense system. Efesus 6 ayat 16. Oke, dalam berapa keadaan? Segala keadaan. Segala keadaan. Bahasa Inggrisnya bagus karena bahasa Inggris sekali lagi ini tidak persis sama. Di bahasa Inggris dikatakan above all, di atas segala sesuatu. Nah, kalau saudara buka Efesus pasal yang ke-6 itu bicara tentang perlengkapan rohani. Nanti kita akan belajar banyak pada saat kita masuk materi tentang spiritual warfare. Kita harus tahu perlengkapan rohani senjatanya apa. Nah, ini ada 7 senjata, ada 7 perlengkapan rohani. Efesus 6 ayat 16, dalam segala keadaan, above all, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan berapa banyak? Semua panah api dari si jahat. Ya. Jadi kita udah tahu bahwa ada musuh di kita yang nggak kelihatan. Ya. Hanya karena tidak terlihat bukan berarti dia tidak ada. No, it's real, saudara. Spiritual warfare is real. Spiritual battle is real. Ya. Pada saat di dalam peperangan ada yang namanya perisai. Nah, gunanya perisai ini apa? Shield itu gunanya apa? Perisai itu untuk melindungi kita dari serangan musuh tuh. Ya, di sini dikatakan supaya kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi musuh itu melemparkan panah api. Apa itu panah api? Something here in your mind. Not literally in your mind. Bukan sesuatu yang secara harafiah ditembakkan, tapi pikiran-pikiran negatif, dakwaan, kekhawatiran, anxiety. What if? Aduh, gimana nanti kalau saudara dengar kabar buruk, saudara buka TV dan ada kabar buruk, wabah penyakit A, B, C, D. Pikiran kita nggak usah disuruh, dia kreatif, dia jalan sendiri. Ya. Jalan sendiri. Salah satunya kreatifnya pikiran kita, dia akan langsung what if? What if? Gimana kalau kamu kena? Gimana kalau saudaramu kena? Gimana kalau itu terjadi di daerahmu? Itu panah api. Udah terjadi belum? Belum. Udah bakal terjadi? Pasti terjadi? Belum tentu. Seringkali kalau kita mau jujur, kita tengok ke belakang, segala kekhawatiran kita, kalau kita tengok ke belakang, mostly itu nggak terjadi toh. Tapi udah terlanjur khawatir. Udah terlanjur khawatir. Itu panah api. It's killing. It's very dangerous. Gitu. Dikasih tahu bagaimana caranya. Pakai perisai. Perisai itu untuk melindungi kita. Perisai. Sehingga kalau kita pakai perisai, bukan panah apinya tidak ada. Panah apinya tetap ada, tapi tidak bisa kena. Itu bedanya. Karena dia akan ditahan oleh perisai. Musuh akan tetap melemparkan panah, senjata, pikiran negatif report, negatif circumstances, apapun juga yang negatif, apakah itu vonis medis dan lain-lain. Masalahnya kita pakai perisai apa enggak? Kalau kita pakai perisai, meskipun itu dilemparkan ke atas kepada kita, kepada saudara, tidak akan mengenai saudara karena ada perisai. This is very important. Dan dikatakan perisainya apa? Nih. Perisai iman, shield of faith. That's amazing. Shield of faith. The problem is seringkali gini saudara. Seringkali kita tidak tahu perisai kita berfungsi apa tidak. Until
you are under attack. Seringkali kita tidak tahu kita pegang perisai. Perisai kita berfungsi atau tidak sebelum ada serangan datang. Lalu terus gimana? Terus gimana dong? Masa kita nunggu diserang dulu? Tahu perisai saya berfungsi gak? Tunggu diserang dulu. Apa begitu? Jawabannya satu. Practice and practice. Practice. Latihan, latihan, dan latihan. The best time to practice, waktu terbaik untuk latihan adalah pada saat tidak ada serangan. Seperti seorang atlet, dia akan latihan pada saat tidak ada kompetisi. Betul kan? Kalau kompetisi udah datang, dia nggak punya waktu lagi untuk latihan. Seperti itu. Setiap negara mereka punya angkatan bersenjata. Mereka melakukan latihan perang. Tujuannya apa? Supaya pada saat perang sungguhan mereka siap. Tapi kalau perang sungguhan sudah terjadi, apa mereka punya waktu untuk latihan? Nggak ada. Nggak ada waktu. Practice, latihan iman, latihan iman. Bagaimana caranya? Dari hal-hal yang simpel, dari hal-hal yang sederhana. Praktekkan iman kita dari hal yang sederhana. Tuhan tidak membawa kita dari level 1 langsung straight ke level 10, tidak. Dia akan naik perlahan dari level 1, level 2, level 3, level 4. Saudara kalau yang suka nge-gym, ke gym, ya. Saudara angkat barbel, di situ ada barbel tulisannya 10 kilo, lalu ada 20 kilo, 30 sampai 50 kilo. Dari mana saudara tahu bisa mengangkat yang 50 atau 100 kilo? Cuma satu cara, toh cobain, bener kan? Angkat 50, oh nggak kuat, turun, coba yang 40, masih belum kuat, coba yang 30, kuat sih tapi aduh terlalu berat. 20 ada ini bisa, berarti levelmu 20. Tapi kita punya target, misalkan saudara punya target 50. Saudara latihan dan latihan sampai bisa ngangkat yang 50. Gitu loh. Pertanyaannya, latihan, apakah kita ke gym satu hari atau seminggu langsung badan kita jadi? Enggak. Demikian pula in the spirit, exercise your faith, latihan iman. Itu enggak sekali jadi, tidak saudara. Contoh begini, saudara tahu firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku, Tuhan bilang gitu. Yohanes 7 ayat 38. Very powerful scripture. Whoever believes in me, like the scripture said, out of his heart shall flow rivers of living water. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Dan dikatakan saat engkau percaya, engkau menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Oke, kita percaya. Cobain kan kita keluar, ada yang sakit. Saudara tumpang tangan. Loh, kok nggak terjadi apa-apa? Apa firmannya salah? Tidak. It is written. Tidak mungkin salah. Gitu. Lalu gimana dong? Saya udah coba tapi tidak terjadi apa-apa. Do it again. 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 Go back to your word. Pray. Go back to the word of God. Pray. Go back to the word of God. Meditate on the word. Meditate on the word. Pray over that word. Cobain lagi. Pasti bisa. Satu titik pasti bisa. Kenapa? Karena imannya. Karena firman tidak akan salah. Tidak akan salah. Tidak akan salah. Itu latihan iman. Dan kita latih dari hal-hal kecil. Tidak langsung level 10. Sama tadi seperti umpama saudara ke gym. Tidak langsung angkat 50 kilo. 10 kilo dulu. Bisa. Naikin. Increase your faith. Faith bisa naik. Yes, bisa. Suatu saat murid Yesus datang kepada Yesus dan berkata, Guru, increase our faith. Tambahkan iman kami. Murid-murid datang kepada Yesus ngomong gitu, tambahkan iman kami. Yesus tidak berkata, iman gak bisa nambah. Enggak, dia gak berkata gitu. Dia jawab sama Yesus. Tahu jawabannya apa? Tadi kita udah baca jawabannya. Barang siapa punya iman sebesar biji sesawi, dia bisa berkata kepada gunung ini, beranjaklah. Dan tercampaklah di laut. Beranjaklah, berkata kepada gunung. Say it, and say it. Bulan lalu kita udah belajar ya. Faith hears, faith says, and then take action. Let us pray. Thank you, Jesus.